Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita ada bukan karena melihat, tapi hidup kita ada karena kita percaya akan janji Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kita. Karena itu melalui program ini saya sangat berharap setiap kita tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap kita tetap terus hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam arahan jalan-jalan Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita perlu hidup untuk diterangi setiap langkah hidup kita. Karena itu mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang kami dapati. Ada rema yang memberikan kami kekuatan, memampukan kami untuk tetap terus kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Karena itu kami mau buka hati kami untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Dan kami percaya hari ini menjadi hari di mana kami dilawat Tuhan, dijamah Tuhan karena firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Musa menyampaikan suatu perkataan kepada bangsa Israel di dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Ulangan 30 ayat 19, firman Tuhan katakan seperti ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya hidup kita setiap hari diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan, ya. Dan pada akhirnya kitalah, saudara dan sayalah, kita yang memutuskan mana yang saya mau lakukan, mana yang saya mau tindaki, mana yang saya mau kerjakan. Itu keputusan ada di tangan saudara dan saya. Sama seperti ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita diperhadapkan dengan pilihan, saudaraku. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, jangan kamu khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Tetapi di sisi lain, ketika kita selesai mendengarkan firman Tuhan, kepada kita diperhadapkan pilihan. Apa itu pilihannya? Apakah tetap mau khawatir dengan pergumulan kita, tetap khawatir dengan permasalahan-permasalahan kita, atau kita memilih untuk percaya kepada firman Tuhan? Kembali lagi, pilihan itu ada di tangan kita. Sama dalam kehidupan rumah tangga pun seperti itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita mau mendatangkan damai sejahtera atau kita mau mendatangkan kutuk, pilihan itu ada di kita. Tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita berkatnya pada saat kita menikah dan kita diberkati dalam pernikahan yang kudus. Saat itulah rumah tangga kita diberkati Tuhan. Tetapi pada akhirnya kitalah yang memutuskan, saya mau menabur apa di tengah-tengah rumah tangga saya. Kalau saya mau menabur pertikaian, kalau saya mau menabur benci, kalau saya mau menabur kutuk, maka saya harus tinggi ego saya. Iya kan? Saya sulit mengampuni, saya nggak mau minta maaf, saya hanya memandang kekurangan pasangan saya. Maka terjadilah keributan, terjadilah perselisihan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau memangkas ego kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau merendahkan hati kita kepada pasangan kita, kita mau mengampuni pasangan kita, kita tidak mau menilai kekurangan-kekurangan pasangan kita melengkapi kekurangan pasangan kita, justru engkau sedang menabur berkat damai sejahtera di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah rumah tanggamu.
Jadi setiap hal yang sudah kita dengar dalam firman Tuhan, kembali lagi kitalah yang memutuskan apa yang mau kita pilih. Ya kan, makanya Tuhan memberikan kepada setiap kita free will, kehendak bebas saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk kita memutuskan mana yang kita pilih. Bangsa Israel oleh Musa diperhadapkan pilihan, baik kehidupan maupun kematian, atau berkat maupun kutuk. Pilih yang mana? Kalau engkau mau mendengarkan firman Tuhan, maka berkat atau kehidupanlah yang kau dapati. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak mau mendengarkan firman Tuhan, engkau mengeraskan hatimu, engkau bersungut-sungut, engkau mengeluh, maka kematian atau kutuk itu yang kau terima. Itu bagi bangsa Israel. Tetapi kepada kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diperhadapkan juga dengan pilihan. Kita mau menyimpan dendam, kita mau menyimpan benci, atau kita tetap memilih mengampuni karena kita tahu Yesus terlebih dahulu mengampuni kita. Itu pilihan kita. Tetapi dampak dari pilihanmu hari ini, perhatikan baik, engkau akan terima dampaknya di hari ke depan. Jadi pilihan saudara dan saya yang kita ambil dan di hari ini, yang kita putuskan di hari ini, itulah yang akan kita nikmati di hari ke depan. Baik atau tidak baik, itu yang akan kita nikmati. Amin. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo pilihlah yang baik. Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua bilang kepada bangsa Israel di hari-hari terakhir kepemimpinannya, Yosua bilang begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memutuskan untuk memilih. Tetapi Yosua membagikan pilihannya itu kepada bangsa Israel. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan membiarkan kita memilih. Tetapi Tuhan kasih jalurnya, pilihlah yang ini. Tuhan kasih tuntunannya, pilihlah yang ini. Tetapi pada akhirnya kitalah yang memilih. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan atau kita tidak mau melakukan firman Tuhan? Apakah kita mau percaya atau kita tetap khawatir dan pada akhirnya stres? Apakah kita mau melepaskan pengampunan atau kita masih menyimpan benci sampai hari ini? Pilihan ada di tangan setiap kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, lakukanlah apa yang baik. Karena ketika engkau menabur yang baik, engkau memilih yang baik, maka engkau akan menuai apa yang baik. Dan hidupmu melihat berkat-berkat Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya hari ini kami diingatkan firman Tuhan, bahwa hidup ini adalah pilihan. Apa yang kami pilih hari ini akan kami nikmati di hari ke depan. Baik atau tidak baik pilihan kami, akan kami tuai di hari ke depan. Itu sebabnya hari ini Tuhan Yesus, ketika kami diperhadapkan dengan pilihan, biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami untuk memilih apa yang benar, yang berkenan di hati Tuhan. Kami mau memilih untuk tetap melakukan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap kali umatmu diperhadapkan dengan pilihan, beri umatmu hikmat, beri tuntunanmu, beri roh takut dan gentar akan Engkau ya Allah. Sehingga keputusan yang diambil oleh umat Tuhan yang mendengarkan secara khusus firman-Mu melalui program Bible and Coffee ini, tetap mengambil keputusan memilih apa yang memuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit di dalam nama Yesus, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka, dan oleh bilur-bilur-Mu ya Yesus, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya firman Allah tergenapi dalam hidup kami. Haleluya, amin.